Halo, selamat datang di podcast Penduga. Cerita bareng keluarga Penduga. Bersama kami wujudkan remaja cerdas, kreatif, dan inovatif. Podcast kali ini bersama aku Nabila dan partner aku Dan aku Bima. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Ada Kak Naomi dan Kak Sylvia dari tim Aksi Cinta Indonesia. Halo. Untuk Kak Naomi Olivia, gimana nih kesannya selama roadshow di tahun 2024 sampai 2025? Karena kan roadshow ini kan tujuannya untuk mengajak teman-teman dari TK sampai SMA untuk berkarya. Berkarya itu dalam bentuk apapun, bisa nyanyi, content creation, nari, bahkan sekarang tuh ada kategori poster digital AI gitu loh. Jadi kayak seru sih ngelihat karya-karya generasi muda gitu. Oh, baik. Mungkin tujuannya buat kayak melaksanakan Arek Surabaya berkarya ini tuh apa sih, kayak mau adain apa gitu? Tujuannya sih sesimpel mengajak teman-teman buat suka berkarya dulu gitu. Karena untuk suka berkarya itu penting banget sih agar kita mau terus berkembang, untuk terus mencari hal-hal baru, punya tujuan hidup lah ya. Karena masalah karyanya bagus atau enggak itu urusan nanti, yang itu sukanya dulu. Jadinya sukanya anak-anak dulu buat berkarya. Betul, dan ya semoga dengan tantangan Ayo Berkarya ini nggak cuma di Surabaya, sekarang udah di 6 kota, jadi udah sampai Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, Malang, dan ya Surabaya. Oh, ya. keren Itu jujur kayak kalau ada yang tanya, capek nggak sih? Sebenarnya kayak jalan-jalan gitu. Cuma ke kota-kota ya. Semoga dengan tantangan ini banyak yang lebih termotivasi lah, punya alasan untuk berkarya. Oke, Baik. semoga kayak gitu ya. Nah, apa makna yang ingin disampaikan terkait lagu-lagu yang baru dirilis nih? Oke, jadi mungkin sebagai konteks, baru banget hari ini ketika ini podcastnya direkam tanggal 21 April, aku rilis album judulnya Pertanyaan. Itu yang berisi 8 lagu, 2 lagu diantaranya mungkin Sobat Penduga udah pernah dengar nih, yang judulnya Musim Sedih sama Realita. Yang sisanya itu lagu-lagu baru, dan di lagu-lagu baru ini aku tetap ingin menyampaikan makna-makna positif sih, karena emang sejak awal tulis lagu itu tujuan aku untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermakna gitu. Tapi kok kalian itu dengerin itu kok kan lagu-lagunya kan kayak temanya kayak yang remaja gitu. Nah, tapi kok nggak ada salah satu lagunya Kak Naomi yang bahas tentang kayak percintaan yang lagi-lagi hitsnya remaja nih. Itu kenapa Kak alasannya? Sesimpel gini sih, sesimpel aku selalu nulis di aku usahakan selalu nulis berdasarkan pengalaman pribadi. Dan sejauh ini belum pernah mengalami yang namanya cinta gitu. Cinta romantis loh ya, cinta keluarga pernah gitu. Oh, oke. Jadi kayak nggak mau bahas-bahas tentang yang lain, tapi mau bahas diri sendiri dulu. Dan ya menurutku paling gampang dan yang paling bakal ketak lagunya kalau misalnya lagu itu dari hati, benar-benar dari cerita pribadi gitu, nggak ngarang. Benar sih. Benar banget ya Kak, kita perlu saling menyemangati antar remaja. Oleh karena itu, tantangan remaja saat ini apabila tidak berhasil dalam menghadapi masalah, itu bisa terjadi gangguan kesehatan mental. Nah, kita juga berkesempatan untuk mendengarkan cerita dari Kak Sylvia yang merupakan mental illness survivor. Nah, boleh nih berbagi pengalamannya Kak tentang bagaimana sih sebagai seorang remaja bisa bangkit dari sebuah ketakutan atau kegagalan. Benar. Ketakutan dan kegagalan semua orang tuh pasti punya. Mulai dari anak, remaja, dewasa, semuanya itu pasti. Untuk bangkit dari itu jujur nggak mudah, apalagi aku sebagai pejuang mental illness. Aku disclaimer, aku adalah penderita depresi dan anxiety. Diagnosanya itu dari Oktober 2024. Dan sampai sekarang aku masih stay kontrol dengan tiap bulan ke psikiater untuk mendapatkan obat. Jadi tiap kali dan malam aku minum obat. Nah, sebenarnya dalam proses depresi ini yang paling susah menurut aku ya bangkit, karena
depresi itu ada sesuatu hal yang belum bisa kita terima. Apapun itu, entah itu kegagalan, entah itu hal yang belum selesai. Dan kalau aku di sini konteksnya pada saat itu aku tidak bisa kategori SMA yang aku ingin. Padahal di SMP aku udah berjuang mati-matian menurut aku ya. Aku udah ikut banyak kompetisi, aku mempertahankan nilai sekuat aku. Aku juga ikut berbagai organisasi. Aku juga pernah jadi ketua OSIS. Iya, dalam orang persetujuan. Nah waktu itu setelah mengalami proses semua itu, ternyata keluarga aku di ending kelas 9 memutuskan untuk pindah ke luar kota, ke pedesaan. Which is di situ aku kaget, aku juga bisa, wah ternyata usaha selama ini sia-sia ya gitu. Padahal tanpa aku sadari, tanpa melewati semua proses itu, aku nggak akan bisa ada di sini sekarang, diundang oleh podcast dan juga, iya kan? Jadi perlu kita mention bahwa gak ada kok usaha yang sia-sia. Sekecil apapun usaha kamu, apapun seminim apapun kontribusi yang kamu berikan, itu pasti ada manfaat. Entah untuk kamu, entah untuk semua orang, entah untuk keluarga kamu, itu pasti ada. Kalau misalkan kamu melihat dari sisi positif. Mungkin boleh nanya soal kayak caranya buat kita lebih semangat lagi. Oke. Di sini sih sebenarnya aku dapat tips dari psikolog yang aku pernah temuin ya. Yang pertama yang pasti kita harus cari jadi awalnya mungkin kita harus tahu penyebabnya. Kenapa kita burnout, kita merasa stres, kita merasa putus asa, kenapa? Itu harus digali. Karena kita harus tahu penyebabnya dulu untuk mencari solusinya. Ya. Kalau untuk bangkit itu tergantung pribadi ya. Tapi kalau aku waktu itu aku memandang keluarga, aku merasa orang tuaku adalah orang tua yang sangat effort dari aku kecil. Bahkan aku kemana-mana selalu diantar jemput, apapun yang aku mau, apapun yang aku butuh, selain itu positif, selalu didukung dan selalu disupport gitu. Nah waktu itu ketika aku terpuruk, aku melihat mereka yang sangat-sangat effort untuk gimana nih supaya aku ini bisa kembali seperti semula. Orang tuaku itu adalah tipe orang tua yang acts of service. Jadi apapun yang kamu butuh nih, apapun yang kamu pengen nih, selagi orang tua mampu, kita bakal penuhin. Selagi positif, kita bakal support. Nah, kalau aku jujur itu sempat cross juga, karena aku sempat ada merasa di titik orang tuaku kok nggak melalui aku sih, karena aku kebetulan anaknya itu words of affirmation. Iya, karena aku tuh suka ketika aku diapresiasi secara lisan ya. Iya. Tapi kalau orang tuaku adalah tipe orang yang, oh kamu ranking 1, oke kita beliin hadiah. Oh kamu ulangannya dapat 100, oke kita beliin hadiah gitu. Padahal itu juga salah satu bentuk kasih sayang kalau misalkan kita perhatiin ya. Karena kan nggak semua orang memiliki cara yang sama untuk menyampaikan kasih sayang. Itu sih kekeliruan aku waktu itu. Tapi akhirnya aku sadar, karena waktu itu akhirnya aku ada di sesi di talk sama orang tua aku dan psikiater waktu itu. Aku curahkan semua isi hatiku, orang tua aku juga, dan di situ aku mulai sadar bahwa orang tua aku ini effort banget buat aku. Masa aku gini aja, masa aku mau terpuruk terus, kan enggak gitu, nggak boleh gitu ya. Apalagi aku ada adik-adikku, aku anak sulung, gimana kalau misalkan aku terus-terusan gini gitu. Akhirnya di situ aku memutuskan untuk oke, aku harus bangkit. Dan salah satu cara aku untuk bangkit adalah ikut aksi Cinta Indonesia. Di situ aku bisa ngembangin bakatku, terutama di nyanyi. Keren banget. Iya. Mungkin kayak ini kan, kita harus membaca cara kita berpikir buat kayak kalau kita mikir, kok aku nggak diapresiasi sih, kok aku nggak dipuji sih kayak gini gitu. Padahal di hal lain itu udah orang lain udah kayak ngasih sesuatu muji kamu, cuman kita nggak nyadar gitu. Caranya aja. Iya, cara aja yang berbeda. Jadi kita harus kayak berpikir lagi, harus kayak sudut pandangnya. Iya, lihat sudut pandang yang lain lah. Keren. Mungkin Kak Naomi atau Kak Sylvia bisa ngasih kayak kesan-kesannya nih selama tour itu kayak gimana? Kalau aku sendiri, karena
banget lihat semangat berkarya dari teman-teman di sekolah manapun itu. Cuman yang yang paling berkesan itu ketika aku ke satu sekolah, namanya SD Dumas. Terus sekolah itu kayak sangat sangat sederhana lah, bisa dibandingin sama sekolah-sekolah cover. Dan di situ anak-anaknya meskipun gaya belajar dan gitu itu sangat sederhana. Terus kayak bawaan kelasnya itu bahkan mungkin nggak sampai seruangan ini lah, benar-benar seruangan ini, tapi hanya disekat-sekat, dibedain kelas-kelasnya gitu. Tapi kayak mereka tuh semangat untuk belajarnya tuh tinggi banget, dan mereka begitu ditanya cita-cita kamu mau jadi apa gitu, mereka kayak bisa jawab aku mau jadi guru, aku mau jadi dokter gitu. Jadi meskipun kayak mereka hidup sederhana tapi cita-cita mereka tinggi gitu. Jadi aku terinspirasi gitu sih, dan aku juga pengen membagikan ceritanya mereka lewat lagu gitu. Kebetulan Nabila juga ada di lagunya. Lagu apa itu? Kita. Oh. Kasih guys juga ada di lagu. Kasih rupiah belum. Orang baru jadi Aji. Tapi lagunya udah rilis ya. Sudah rilis. Di album yang baru. Di album yang baru dan juga sebagai single terpisah juga. Keren banget. Kalau kasih guys sendiri. Nah kebetulan aku kan baru join kira-kira akhir Februari sampai awal Maret gitu. Itu Baru banget berarti. iya baru. Waktu itu Aji lagi ngadain kompetisi. Itu Regenerasi. aku waktu itu lagi scroll Instagram seperti biasa. Tiba-tiba muncul nih audisi. Wah, waktu itu pas banget aku lagi memutuskan untuk itu awal banget aku memutuskan untuk bangkit. Tiba-tiba ada poster audisi itu, akhirnya aku memutuskan untuk ikut. Aku gak ekspektasi apa-apa sebenarnya, karena aku tahu ya kemampuan nyanyi aku sebenarnya sebatas cuma bisa aja. Waktu itu aku menyadarinya seperti itu. Cuman waktu aku ikut ternyata Kak Eli tertarik nih, dan waktu itu ngajak untuk Zoom sama orang tua aku untuk diskusi. Nah, karena aku kan tinggalnya di Lamongan ya, jadinya tiap harian aku harus PP nih ke Surabaya. Kira-kira bisa nggak? Ini setelah diskusi sama ayahku, sama ibunya, sama keluarga lain juga, mereka support asalkan aku merasa mampu menjalani, asalkan aku niat untuk menjalani, mereka support. Udah, dia bergabung deh ke Aji. Tapi aku bener-bener bersyukur banget dan gak menyesal sih, karena aku gabung Aji itu juga awalnya karena melihat program Arek Surabaya Berkarya. Aku lihat, wah ini keren banget sih Kak Naomi ya, sebagai salah satu salah satu yang menciptakan program ini gitu kan. Di situ aku melihat wah potensi orang-orang, potensi anak-anak, terutama remaja gitu, itu ternyata besar banget ya, dan mereka tuh berbagai macam variasi loh. Waktu itu aku lagi tampil di acara Arek Surabaya Berkarya yang di bulan puasa, baru banget kemarin. Itu aku melihat ada yang ballet, ada yang wushu, ada yang tinju, boxing, terus ada yang tari tradisional, terus storytelling. Wah itu keren banget sih. Aku nggak menyangka bahwa potensi Arek Surabaya itu sekeren itu ternyata. Dengan adanya program ini, tentunya kita bakal lebih bisa membuka mata bahwa bakat itu nggak selalu tentang satu hal. Contoh, bakat itu nyanyi, bakat itu akademik, yang olimpiade dan lain-lain itu enggak. Banyak banget bakat di luar sana yang dimiliki oleh anak-anak Surabaya. Nah, tadi kan Kak. Terima kasih banyak. Udah selesai. Ya, jangan lupa tentang album terbarunya. Oh iya. Pastikan dengarkan di platform mana-mana. Ya oke. Jadi Lanjut, bahas 1, 2, 3. Nah, kalau boleh tanya nih, albumnya tuh bisa didengar di mana aja sih Kak? Oke, jadi album Pertanyaan bisa didengerin di seluruh digital streaming platform. Jadi ada di Spotify, YouTube, Apple Music, pokoknya di streaming platform online. Itu semuanya 4 album. Iya, semua album 8 lagunya. Itu udah berapa lagu sampai sekarang? 8 lagu itu tadi. Baru 8. Iya. Oh, tapi maksudnya kalau ditambahin dari single-single sebelumnya berarti mungkin sekitar 10 lagu. 10 lagu total. Mulai awal nyanyi tuh dari kapan sih Kak? Mau buat lagu? Kalau mulai nyanyi itu dari kecil banget, dari kayak PKSD.
cuman kalau baru diseriusin nyanyinya juga, terus kayak bikin lagunya itu sejak pandemi gitu, karena aku gabut di pandemi. Buset, gabutnya bermanfaat gitu. Iya, ya gimana ya, karena sebelum pandemi kebetulan aku nggak punya banyak akses ke HP, ke sosmed, karena kan sebelum pandemi aku kan SD kan, terus kan zamannya yang TikTok gitu lah, jadi kayak begitu pandemi terus full akses internet, terus aku juga full akses ke YouTube, ke Spotify, yang banyak preferensi musik yang kayak wow, kok bener-bener ini gitu, kok keren gitu, karena kan sebelum pandemi aku bener-bener denger lagu itu ya lagu-lagu yang ada di radio, which is lagu-lagu pop yang top 40 hits gitu. Keren. Yaudah nih, mungkin sekian dulu ya. Nah teman-teman bisa nih didengarin lagu ya punya Kak Naomi di platform-platform yang kayak Spotify dan Nyawa gitu. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih teman-teman. Bye. Bye.